Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Kembali lagi dengan saya Ibu Novi yang mengajar Ananda mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Baik, hari ini kita akan membahas tentang periodisasi masa praaksara. Nah, materi ini sangat menarik sekali loh Ananda untuk kita bahas. Periodisasi pada masa praaksara dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, periodisasi secara geologis, kedua, periodisasi secara arkeologis, dan yang ketiga, periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Nah, yang pertama kita bahas adalah periodisasi secara geologis. Nah, geologis ini ilmu yang mempelajari tentang bumi. Bagaimana asal-usul bumi dan makhluk hidup. Nah, di sini akan kita jelaskan. Berdasarkan secara geologis, dibedakan menjadi 4 zaman. Yang pertama itu ada zaman Arkeokum, kedua Paleozoikum, ketiga Mesozoikum, dan yang keempat Neozoikum. Nah, di Neozoikum ini dibedakan lagi menjadi 2, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Yang pertama kita bahas adalah zaman Arkeokum. Zaman Arkeokum ini bumi masih sangat panas, sehingga pada zaman ini belum ada yang namanya kehidupan. Di zaman ini merupakan zaman paling tertua, yaitu sekitar 2.500.000 tahun yang lalu. Jadi pada zaman ini belum ada tanda-tanda kehidupan ya nak, gitu. Yang kedua itu ada zaman Paleozoikum. Nah, zaman Paleozoikum ini sekitar 340 juta tahun yang lalu. Dan di sini udah mulai muncul tuh yang namanya kehidupan, dan munculnya binatang-binatang, hewan yang tidak bertulang belakang. Contohnya itu apa saja? Seperti ikan, amfibi, reptil, dan binatang lain yang tidak bertulang belakang. Dan yang ketiga itu ada Mesozoikum. Mesozoikum ini berlangsung sekitar 140 juta tahun yang lalu. Dan di sini nih bumi sudah semakin stabil, dan di sini disebut dengan zaman reptil. Ciri utama pada binatang ini yang muncul adalah binatang-binatang besar. Contohnya itu ada dinosaurus kayak gitu. Dan akhir pada zaman ini diakhiri dengan munculnya yang namanya jenis mamalia. Kayak gitu ya nak. Nah, selanjutnya next ada zaman Neozoikum atau disebut juga dengan Kenozoikum. Nah, Neozoikum ini sekitar 60 juta tahun yang lalu. Nah, pada zaman ini tuh dibedakan menjadi 2 anak-anak. Yang pertama itu ada zaman tertier dan zaman kuarter atau enggak gitu ya. Di zaman tertier ini jenis-jenis reptil besar mulai punah, dan bumi umumnya itu dikuasai oleh hewan-hewan besar yang menyusui. Contohnya apa itu? Contohnya adalah gajah purba atau mammutus yang pernah hidup di Amerika Utara dan Eropa Utara. Kayak gitu ya. Dan selanjutnya itu ada zaman Neozoikum kuartir. Zaman itu berlangsung sekitar 3 juta tahun yang lalu. Zaman ini tuh merupakan zaman yang sangat penting bagi kita, karena merupakan awal kehidupan manusia pertama kali di muka bumi.
Kita lanjut ya nak. Sekarang kita membahas tentang periodisasi secara arkeologis. Sebelumnya tadi kita membahas secara geologis ya, secara arkeologis. Periodisasi secara arkeologis didasarkan atas hasil-hasil temuan benda-benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia yang hidup pada masa praaksara. Berdasarkan penelitian terhadap benda-benda tersebut, masa praaksara itu dibedakan menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Ini agar Ananda semua lebih memahami periodisasi ini dengan baik, perhatikan uraian berikut ya. Perhatikan penjelasan ibu berikut. Yang pertama itu ada zaman batu. Zaman batu adalah zaman ketika sebagian besar perkakas penunjang kehidupan manusia terbuat dari batu. Zaman batu ini dibagi menjadi 3, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Pada zaman batu ini yang pertama kita bahas adalah Paleolitikum. Paleolitikum berasal dari kata paleo yang artinya tua dan litos artinya batu, sehingga zaman ini disebut zaman batu tua. Nah, ciri-ciri kehidupan pada zaman batu tua ini yaitu pertama bergantung pada alam, terus berburu dan mengumpulkan makanan atau yang disebut dengan food gathering, dan hidupnya juga masih berpindah-pindah atau yang disebut dengan nomaden gitu. Terus hidup dalam kelompok-kelompok kecil. Dan bagaimana komunikasi pada zaman ini? Komunikasinya itu yaitu dengan bentuk bunyi mulut. Jadi kayak uua itu ada artinya ya, kayak gitu. Nah, hasil budayanya itu ada kapak perimbas, alat tulang, kemudian juga ada alat-alat serpi kayak gitu. Pada zaman itu sekitar berlangsung kurang lebih 600 tahun silam ya, kayak gitu. Kemudian lanjut ke zaman Mesolitikum. Meso itu artinya tengah dan litos itu artinya batu, sehingga artinya pada zaman batu tengah kayak gitu ya. Mesolitikum ini hasil kebudayaan batu tengah lebih maju apabila dibandingkan hasil kebudayaan zaman Paleolitikum batu tua. Pada zaman ini manusia sudah ada yang hidup menetap, sehingga kebudayaan yang menjadi ciri dari zaman ini adalah kebudayaan Kejoken Modinger dan kebudayaan Abri Sosro. Nah, pasti kalian sangat asing ya dengan kalimat Kejoken Modinger dan Abri Sosro. Nah, sekarang kita akan bahas apa itu Kejoken Modinger. Kejoken Modinger adalah istilah yang berasal dari bahasa Denmark. Kejoken artinya dapur dan moding artinya sampah. Jadi, Kejoken Modinger adalah sampah dapur. Kejoken Modinger adalah timbunan kulit kerang dan siput yang menggunung dan sudah menjadi fosil. Nah, dapat kalian lihat ya, di sini tuh merupakan timbunan dari kerang, kulit kerang gitu ya, dan siput sehingga menjadi menggunung ya. Selanjutnya itu ada Abri Sosro. Abri Sosro. Abri sendiri tuh artinya tinggal, sos itu artinya dalam, dan ros itu artinya gua. Jadi tinggal dalam gua kayak gitu ya. Jadi pada zaman ini, pada zaman Mesolitikum, hidupnya itu di dalam gua sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas. Selanjutnya, nah pada zaman Mesolitikum ini menemukan pertama kalinya ya menemukan namanya api kayak gitu ya. Terus mengenal tradisi melukis gitu.
gitu. Melukisnya itu masih di dalam gua ya, kayak di dinding-dinding gua seperti itu. Hasil-hasil budayanya itu ada serpi bilah, alat tulang, dan kapak genggam Sumatera. Next, lanjut. Bentuk kepercayaannya yaitu sebelum bertempat tinggal di gua, mereka melukis di gua-gua, lukisan tangan yang tadi ibu jelaskan ya, kayak gitu. Terus mengenal namanya upacara penguburan. Next, lanjut kita bahas tentang masa bercocok tanam atau budaya Neolitikum. Neolitikum berasal dari kata neo yang artinya baru dan litos yang artinya batu. Neolitikum berarti zaman batu baru, kayak gitu ya. Pada zaman ini telah terjadi perubahan mendasar pada kehidupan masyarakat praaksara. Mereka mulai hidup menetap dan mampu menghasilkan bahan makanan sendiri melalui kegiatan bercocok tanam. Jadi dari yang awalnya food gathering menjadi food producing. Ya, food gathering itu kan artinya tadi berburu dan mengumpulkan makanan, sehingga berubah menjadi food producing, yaitu bercocok tanam atau menghasilkan makanan sendiri, kayak gitu. Nah, ini ada hasil budayanya, yaitu ada beliung persegi atau kapak persegi, kayak gitu ya. Terus muncul nih namanya perhiasan pada zaman ini ya. Perhiasannya itu juga belum terbuat dari kayak kita ya pada umumnya. Pada zaman dulu masih kayak ada dari batu-batu gitu perhiasan. Nah, terus ada kapak lonjong, kalian perhatikan ya. Dan kemudian ada alat-alat obsidian. Kemudian ada pakaiannya itu nggak kayak kita terbuat dari bahan kayak sutra, kayak katun gitu ya. Ini terbuat dari kayu, kulit kayu ya. Terus ada juga gerabah. Nah, sistem kepercayaannya yaitu animisme, kepercayaan pada roh nenek moyang ya. Nah, lanjut yaitu terakhir ada zaman di zaman batu ini ada zaman megalitikum. Mega itu artinya besar dan litos artinya batu. Jadi megalitik berarti batu besar. Jadi yang dimaksud dengan tradisi megalitik adalah pendirian bangunan dari batu yang berukuran besar. Tradisi ini muncul pada zaman batu dan erat kaitannya dengan kepercayaan yang berkembang pada saat itu, yaitu pemujaan terhadap roh nenek moyang. Nah, dapat kita lihat ya jenis-jenis bangunan megalitik, antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada menhir. Menhir adalah bangunan berupa batu tegak atau tugu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Kemudian ada punden berundak. Bangunan ini disusun secara bertingkat-tingkat yang dimaksudkan untuk melakukan pemujaan terhadap roh nenek moyang. Lanjut ada kubur batu. Nah, kubur batu itu adalah tempat menyimpan mayat. Kubur peti batu ini dibentuk dari 6 buah papan batu dan sebuah penutup peti. Nah, kubur batu ini dibedakan menjadi 2, yaitu ada waruga dan sarkofagus. Dapat kalian lihat ya, kalau waruga ini waruga kubur batu yang tidak memiliki tutup, sedangkan sarkofagus memiliki kubur batu yang memiliki tutup di atasnya. Kayak gitu perbedaannya. Lanjut, ini ada arca batu dan kemudian ada dolmen. Dolmen ini merupakan meja ya, meja batu yang terdiri atas batu lebar yang ditopang oleh beberapa batu yang lain. Dan dolmen ini berfungsi sebagai tempat pemujaan dan tempat menaruh sesaji saat upacara. Lanjut, next, tadi kan sudah zaman batu. Nah, selanjutnya kita zaman logam. Zaman logam.
Sebagai perkembangan dari zaman batu, manusia masuk ke zaman logam. Pada zaman ini, manusia tidak hanya menggunakan bahan-bahan dari batu untuk membuat alat-alat kehidupannya, tetapi juga mempergunakan bahan dari logam, yaitu perunggu dan besi. Menurut perkembangannya, zaman logam dibedakan menjadi 3, yaitu zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi, kayak gitu ya. Hasil kebudayaan pada zaman logam yaitu ada nekara. Nekara ini pada zaman itu kayak yang dipukul-pukul ya, kayak yang menghasilkan bunyi kayak gitu ya. Terus kemudian ada kapak corong. Kapak corong, kenapa disebut kapak corong? Karena bentuknya seperti corong. Dan selanjutnya ada cenderamata.